Garis pesawat yang sungguh amat baik hati dari bapak pilotnya ternyata membelah Pulau Kalahari menjadi dua bagian, di mana garis pesawat yang melewati Refinery agak seram kalau turun di sana. Tapi kita sudah ada beberapa tim yang langsung memilih drop zone masing-masing. Bahkan di daerah Santa Catarina itu udah ada dua tim ya. Ada EVOS Immortal dan satu tim lainnya. Semangat Nggih. Semangat Nggih ya, dari Semangat Nggih. Dan kita lihat juga tidak ada penumpukan yang cukup signifikan terjadi dari satu tim dan tim yang lainnya. Tapi di Blue Zone kita lihat di Srins kali ini akan ada satu pertempuran yang sudah mulai terjadi. Tapi ternyata EVOS Immortal pun terlibat satu pertarungan yang cukup cepat kali ini di arah bawah. Dimana kita lihat udah mulai disiapkan double vector, ada cross yang coba diaktifkan, tembakan tetap muka kali ini udah terjadi. Mans berhasil mendapatkan salah satu player, masih belum di end. Dua player ternyata berhasil didapatkan oleh seorang Mans. Kita lihat kali ini masih ada upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Immortal dengan 2 poin eliminasinya. Mereka masih ingin lebih, ternyata nggak mau membiarkan di revive. Jadi teman-teman dari EVOS Immortal mau coba untuk meratakan musuhnya terlebih dahulu. Tapi di sisi lain kita tuh udah ada satu tim yang berhasil dipulangkan karena lobby ya Zur ya. Ya itu tim dari bocah iseng ya. Hati-hati granat. Oh my god, surprise mama papa, jatuhlah si Mans. Dan juga Scaler udah mulai dihancurkan juga. Dan ada Shrinersnya, mungkin bocah iseng terlalu berani untuk ngedrop di sana. Kalau sebelumnya juga bocah iseng gak karya tersebut, tetapi ya mau gak mau dia harus melakukan peperangan karena tersebut juga terlalu ramai satu squad tentunya. Dan di sisi ini Santa Catarina yang tadinya mungkin ada bersikutan ya di awal juga kan, itu si Mans sudah nge-pick up satu. Ditambah juga tadi si Arul kalau nggak salah pakai double vector nge-pick up satu. Tim dari Semangat gini tentunya si Kaizo Iyo, ada Iyo-nya nih. Dia juga nggak aman banget juga. Rupanya ada tim dari Genesis Team yang bakal langsung merapat karya tersebut. Dan bahkan si Febri udah aware kan dia menggunakan skill daripada Clue. Emang itu bakal coba untuk geber lagi. Karena diaktifkan daripada musuh di depan sana, bakal turun ditekan elemen. Tapi ada lineman terpasang di depan sana juga. Sulit tapi masih bisa. Dan bahkan Kaizo-nya pun tumbang. Misalkan satu orang lagi di atas sana yang masih bersembunyi. Ibel zonanya atau bahkan dirinya tidak terlalu aman terhimpit. Dua tim sekaligus. Dan apalagi ada satu penggunaan gripolog yang tentunya langsung sampai ke atas kapal patah kali ini, Julia. Langsung sampai ke arah kapal patah kali ini. Tapi kita lihat kali ini coba untuk di charge terlebih dahulu. Tapi kita dari Baim sih coba untuk mencari sedikit celah. Di manakah kamu berada, wahai musuh-musuhku? EVOS Immortal ada di sana, sudah mulai terpantau ya. Ada satu player yang sudah knock di sana dari EVOS Immortal. Masih dicari di manakah mereka berada. Cukup menyebar teman-teman dari EVOS Immortal, di mana Rasha masih belum diselamatkan ternyata. Namun Zack masih coba menahan stepnya. Itu awas, ada orang jump shot dan masih belum bisa ternok, hanya tercicil cukup banyak dari segi HP-nya kali ini. Mans sudah hadir, coba untuk melakukan backup terhadap seorang Zack kali ini. Oh my god, 4 orang langsung maju ke arah depan dan Mans dengan sangat cepat ditumbangkan. Ini tidak baik. Arul dan Rasha tersisa 2 orang saja kali ini, harus mundur alon-alon karena ternyata ini tidak baik. Team fight yang kurang enak untuk teman-teman dari EVOS Immortal yang akhirnya bisa memulangkan Zack dan juga Mans. Reset lagi dari awal, EVOS Immortal nggak bisa bermain seperti ini lagi. Resource menjadi kekalahan utama bagi anak-anak EVOS Immortal ya. Dia dapatin juga mungkin dari rumah yang ada di pinggiran itu kurang, apalagi dia turunnya kan di sana satu squad ya, jarak dekatnya juga hanya UMP, apalagi kan dia tadi udah berhasil dapatin dari anak-anak NGVP juara ya. Walaupun juga udah dapatin, pasti resource senjatanya sama-sama minim. Jadi masih belum benar-benar lengkap resource-nya. Dan bahkan di sini NGVP-nya ada si Abim Petot yang udah menjadi most player dengan 5 kill. Kita balik lagi ke anak-anak EVOS, walaupun si Rasyanya dihidupkan kembali, ini anak-anak EVOS masih ada tanggungan untuk menghidupkan 2 player lagi. Kekurangan 2 main player itu emang benar-benar berpengaruh. Apalagi tadi Gary Genius itu terlihat dia emang kayak nggak ragu sama sekali, nggak ada ragu. Ketika dia tahu ada satu orang dari tim NGVP, dia udah berhasil mengenakdown satu orang. Dan bukan NGVP, itu Semangat G yang udah berhasil di knockdown satu. Dia pengen naik lagi, mungkin dia ngerasa di area kapal patah itu udah nggak ada orang, tetapi nyatanya masih ada satu orang tersisa dari Semangat G. Dan bahkan gue ngerasanya ketika dia udah nge-pick up tim Semangat G, dia kayak nggak ngira kalau ada satu orang lagi tuh di bawahnya atau satu squad dari tim EVOS. Dan bahkan 3 orang yaitu si Zack, Man dan juga Rasha tadi kan udah ke pick up. Di sini juga si Marsnya barusan hidup, dia bener-bener nggak
aman karena dari EV benar-benar udah langsung memberikan tembakan demi tembakan karena si Bannya pun dipaksa untuk melakukan survive sejauh mungkin karena kalau dia memaksakan ini memang benar-benar gak baik. 4 melawan 1 menjadi satu kerugian dan menjadi satu hal yang nggak adil menurut gue. Iya nggak adil bener banget untuk seorang man. So dari seorang man sendiri kayaknya harus mundur secara perlahan, nggak bisa sekaligus juga pilihannya kalau misalnya dia mau mundur ya pelan-pelan atau dia stay di sana sampai teman-temannya samperin dia. Tapi kita move ke arah POV dari teman-teman tim Genius yang mana kita lihat kali ini bertempur di dalam rumah cukup terbatas ruang geraknya, namun masih bisa untuk mencuri poin-poin kill kali ini. Jadi oh my god, ada satu granat yang meluncur begitu saja menumbangkan salah satu player dari teman-teman Genius tim kali ini. Langsung maju ke arah depan, coba untuk melakukan satu upaya rush begitu saja. Ada granat kedua yang coba dilemparkan, connect terhadap satu orang, namun 2 orang dari tim Genius kali ini pun harus berhasil hilang. 2 player knock di sini, tersisa seorang Devil Zazet saja. Apakah bisa membalikan keadaan? Melakukan clutch play dengan sangat manis demi teman-temannya, tapi respon yang cukup baik kali ini. Devil Zazet mencoba untuk melakukan satu upaya pelarian diri, melakukan dodge terhadap serangan demi serangan yang diberikan terhadapnya, namun ternyata sayang sekali Genius tim tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka dan harus puas saja di posisi ke-10 Azuri. Terlihat ya posisi dari anak-anak Mukabanas ini dia emang udah benar-benar siap. Di area sini total itu gue ngeliat ada 2 tim yang udah dia tumbangin. Tim pertama tadi di round kedua ya. Round kedua di map kalah hari pertama dia berhasil numbangin Aura. Kali ini mangsa yang keduanya tuh ada tim dari Genius. Gue sempat ngeliat kayaknya dari Mukabanas ini bakal kesulitan, tetapi dengan adanya pergerakan yang cukup bagus daripada si Merflas, dia berhasil meratakan atau mencari keuntungan dari tim Genius tersebut. Terlepas dari tim daripada itu, dan kali ini kita ngeliat ada tim komunitas yang bakal bersikap dengan Anarki di mana yang jelas berhasil menghidupkan lagi dan Abe terjatuh dapsil dengan benar sekarang. Man sekali ini bakal mengerikan satu distraksi dengan senjata shotgun, cari rumusnya terbukti. Satu orang pun tumbang, masih dicari last man standing daripada teman-teman Anarki dapsil lagi dan lagi. Udah bakal tertekan, apalagi skill daripada karakterku udah mulai diaktifkan juga. Anak-anak Stars masih mencari celah juga, rupanya berada di bawah si sebelah kiri. Dapkil berjuang melawan 1 bahkan 3 orang di depan sana. Terlebih lagi Circle udah benar-benar menggigit karanya, tidak diuntungkan, namun dari belakang ada tamu tadi undang Jill daripada tim NGPB memberikan distraksi. Tim Stars juga nggak bisa langsung anteng-anteng begitu aja, mereka harus memikirkan cara untuk survive terlebih dahulu karena gluonnya bakal terus digerus untuk dihancurkan Julia. Bakal terus digerus untuk dihancurkan, gluolnya nggak bisa terus-menerus berada di posisi yang sama, tapi nggak masalah, masih coba untuk ditahan lagi terlebih dahulu. Tapi kita dari NGVP juara masih coba setup, dan di sisi lain RRQ Hide sudah langsung hilang begitu saja dari map kalah hari kita di posisi ke-9. Tempo permainan yang lagi-lagi bisa gue bilang nggak terlalu cepat ya untuk kalah hari atau round kelima kita hari ini, karena di menit ke-8 aja masih 8 tim tersisa, dan ini dia standing round di keempat. Mukabanas masih menjadi puncak klasmen dengan 51 poin, disusul oleh Indostar Azama, FA Esports, MBR Epsilon, kemudian EVOS Immortal di posisi kelima. Sebenarnya gap poinnya nggak gitu jauh satu sama lain ya. Sebenarnya masih bisa dikejar untuk round terakhir nanti. Kalau misalnya killnya tiba-tiba banyak banget terus dapat buya kan gak ada yang tahu ya. Tapi kita back to the game, dimana NGPP juara dengan vehicle yang sudah mereka amankan, coba untuk melakukan rotasi masih di luar zona, membuat mereka harus segera bergegas masuk ke dalam circle atau di luar pakai mobil maksimalin resource baru masuk dan siap perang. Namun di sisi lain ada Dim27 yang berhasil mendapatkan makanannya lagi. Entah siapa tadi, gue gak sempat lihat namanya, agak cepet juga, tapi ya akhirnya mereka berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan lagi dan lagi. Dan sementara The Pillars OP kali ini sudah langsung saja melakukan upaya rush terhadap musuhnya di daerah depan. Suara dan kawan-kawan harus sedikit lebih berhati-hati lagi, harus lebih aware terhadap teman-teman The Pillars OP. Ternyata guys gak jadi balik lagi karena dirasa terlalu jauh dan kelihatan musuhnya mundur lagi ternyata. Jadi gak worth juga kalau misalnya mereka nyusulin keluar sedangkan mereka udah ada di dalam zona gitu. Tinggal ditungguin aja. Benar. Gua ngeliat juga nih kesabaran dari anak-anak The Pillars OP ya. Kayak mereka gak ada dinggin ego mereka gak mau gegabah untuk bergerak ke depan. Dia juga tentunya udah sadar sih, oh musuhnya pasti bakalan narik nih, mungkin kita nggak usah maksain, karena dia sadar juga sesuatu yang dipaksakan itu emang benar-benar gak baik. Begitu juga dengan teman-teman dari Mukabanas nih. Oke. Mukabanas juga
Dia kan tadi niatnya pengen masuk langsung ke area City ya, yang ada tim The Pillars OP, karena dia udah ngerasa ditembakin banyak banget ke secure atau banyak banget juga puru yang masuk ke arah mereka, jadi mereka lebih coba untuk mengalah lewat area Santa Catarina. Ketika dia pengen masuk ke area confinement, sampai di confinement juga dia nggak selamat, dan bahkan Stars yang tadinya satu orang Singmans dihidupkan menjadi bulan-bulanan tim NGVP yang berada di area refinery. Menjadi bulan-bulanan yang berhasil dihidupkan di area refinery kali ini. Kita lihat teman-teman dari tim NGVP juara di sisi lain melakukan rotasi dengan sangat baik dan juga sangat cepat. Kita lihat dengan 6 poin eliminasi yang sudah diamankan. Ada tembakan demi tembakan yang diluncurkan ke arah depan. Ternyata sudah mulai terpantau adanya pergerakan dari musuhnya. Dimana kita lihat dari seorang Joel bergerak maju. Tapi aduh, di sana ada kejadian yang luar biasa lagi ya. Lucu sekali gitu kan. Tapi di sisi lain juga dari 2RR9 berhasil mendapatkan salah satu player dari jarak yang cukup jauh. Dan kita lihat teman-teman dari tim NGVP juara coba untuk mencari tempat yang lebih aman lagi untuk berlindung. Namun ternyata perjalanannya harus terhenti karena ada tembakan nyasar. Ternyata karena seorang Joel langsung terknok begitu saja. Coba untuk di revive terlebih dahulu, melakukan medikasi. Daerah yang cukup terbuka kali ini, open field yang sedikit sulit untuk dilalui, membuat teman-teman dari NGVP juara memilih untuk memutar lebih jauh. Mau lebih aman, ya udah try hard lagi. Kita lebih jauh aja muter. Ya, daripada ambil resiko masuk ke daerah Bayfront, Bayfrontnya kan itu sudah ada tim dari Ember Epsilon ya. Dia barusan turun aja dari area refinery, langsung ke headshot loh si Nathan Patricknya sama tuh RR9. Terus rotasi, mungkin dia berpikirnya kita udah udah nggak kelihatan lagi nih sama tim dari MBR. Dengan berpikir seperti itu, rupanya si Joel tadi udah ke pick up juga, tumbang juga, lepas dari dua tim. Ini ada tim muka banas, rupanya di Pillars OP. Ya emang gak mau ngebiarin begitu aja, udah ngebaca rotasi tim lawan yang ada di depan kita pasti bakalan kesini nih. Jadi terlihat sehingga mereka memantapkan strategi untuk masuk. Bahkan yang Triple C dan juga Chelsea harus tumbang di tangan Suara. Iya, Starsnya pulang di peringkat ke-8. Dan kali ini Suara menggemakan tembakan dari arah atasnya, berhasil mempick up dan bahkan juga Angelanya pun tumbang di ending terlebih dahulu. Yang Triple Six 2 melawan 2 tentunya. Keunggulan jumlah tidak ada daripada masing-masing tim. Dan bahkan kali Mavlas yang lebih menonjol daripada pemain lainnya harus memberikan perlawanan. Warga pun menjadi mangsa selanjutnya, di mana satu orang tersisa bersembunyi di belakang sana. Ham SD lagi dan lagi menjadi last man standing yang harus bertahan. Pop-up Global kali ini mencoba untuk bergerak maju, tetapi Granat tentunya udah benar-benar mendistraksi. Pengen revive, di mana Suara garda terdepan kali ini mencoba untuk medikasi. Respect terlebih dahulu, bergerak maju depan Suara. Ya, dan kali Suara yang terjatuh menyisakan Mavlas last man standing, dan kali bakal balikan keadaannya karena juga sudah ada tembakan atau ledakan dari Flash Freeze. Dan kali Borgaisnya pun udah hidup kembali. 2 melawan 1 tentunya. Masih kita lihat akankah ada clutch play lagi daripada seorang Mavlas, karena juga Granat bakal dimasak. Di sisi lain Rahasia berhasil mendapatkan duel, begitu pula juga dengan Ardeka dari FA Sport. Oke, kita lihat kali ini dari Marvelous apakah akan terjadi clutch play kedua kali ini yang dilakukan oleh dirinya atas teman-teman The Pillars OP. Tapi gue rasa The Pillars OP gak akan semudah itu untuk memberikan clutch play lagi untuk Marvelous. Di sisi lain Aura Ignis pun harus meregang nyawa. Ternyata satu persatu mulai terpick off oleh teman-teman dari dari FA Sports maksud gue. Dan terus 2 player lagi itu Ajix dan juga Galang yang coba untuk bertahan dari serangan demi serangan yang diberikan dari FA Sports. Di sisi lain ternyata cukup terjepit ada MBR Epsilon yang siap untuk melahap teman-teman dari Aura Ignis. Kali ini Galang jadi lone survivors, harus menghadapi 2 tim sekaligus, cukup sulit. Dari segi manpower itu kekurangan, resource juga kurang. Galang agak sedikit pusing ini gimana caranya untuk saya bertahan hidup di antara 2 tim yang cukup tangguh dan siap untuk masuk ke daerah pertahanan dirinya. Tapi kita bermove lagi ke arah FA Sports. Dimana kita lihat kali ini FA Sports satu pertahanan yang cukup baik. Namun kita lihat juga dari NGVP juara 8 poin eliminasi dengan 2 orang yang tersisa. Harusnya agak sedikit sulit ketika kita melihat adanya penumpukan yang terjadi di dalam circle. Sudah terdengar suara step dari teman-teman EVOS Immortal di satu bangunan atau satu rumah yang sama. 3 player yang tersisa kali ini Zekman dan juga Rasya nungguin aja. Mereka belum notice kalau di atas nih ada orang atau ada NGVP juara.
mereka masih nahan aja fokusnya ke arah depan, keluar rumah. Yang mana padahal di atas nih ada orang lain gitu kan. Tapi gak masalah, Zack masih jaga daerah belakangnya. Dan kita lihat kali ini zonanya akan mengecil lagi. Bahkan sudah bouncing dari circle-nya ke arah sana dan tidak berada di daerah mereka. So, mau gak mau, teman-teman dari EVOS Immortal harus melakukan rotasi selanjutnya. Gue rasa udah mulai ketahuan nih ya, Rasya. Coba untuk ngecek ke arah atas apakah ada orang atau tidak. Tapi nggak jadi karena terlalu beresiko. Dari segi zonanya juga udah lumayan mepet ke mereka. Jadi mau gak mau teman-teman dari EVOS Immortal harus lebih bersabar lagi aja, bermain lebih objektif lagi, masuk ke dalam circle selanjutnya karena bisa gue bilang mereka lumayan jauh nih dari circle. Jadi mungkin bakalan coba untuk rotasi dulu, nungguin momen karena sebenarnya dari EVOS Immortal nah udah mulai nih jalan, ketahuan kelihatan. Tapi dari FA Esport ternyata sudah tahu adanya pergerakan dari EVOS Immortal. Ada granat dari depan belakang yang masuk ke arah EVOS Immortal itu sendiri, menjadi space untuk teman-teman dari NGPP juara untuk melakukan rotasi juga sama seperti teman-teman dari EVOS Immortal. Namun berjumpa dari belakang tembakan yang cukup sakit kali ini menumbangkan seorang Mans. Namun Rasya dengan cukup cepat ternyata masih bisa untuk melakukan backup terhadap temannya ternyata ya. Dan kita lihat kali ini EVOS Immortal harus kehilangan Mans lagi dan lagi. 6 tim tersisa, 2 player yang masih aktif dari teman-teman EVOS Immortal. Zack pun berhasil terjatuh, menyisakan seorang Rasya saja kali ini. Langsung ditumbangkan secara cepat Zack ke arah lobby. Rasya tidak bisa bertahan lama dan harus puas di posisi ke-6 EVOS Immortal. Masih bertahan hidup juga daripada FA Sportnya. 2 orang dan bahkan kali RDK menjadi last man standing di depan sana. Ada MBR dengan kawan-kawannya juga bakal memberikan permainan yang cukup lebih baik. One shot, one kill. Critical yang dari depan sana Borgai. Dan bahkan MXT juga bakal mendistraksi lagi ke depan. Stellar dihancurkan gluolnya di depan sana. Membagi visionnya Besto kali ini. Dan itu dia mangsa selanjutnya FA Sport. Objektif mereka terbongkar karena teman-teman dari Bertabe. Di mana saat ini juga berhasil menemukan MXT lagi-lagi menjelaskan yang bersembunyi di balik golnya. Dengan saya Airbus berani menculik 2 orang dan kali ini Abek mencoba untuk santai, tetapi tidak akan asal menjadi cuan banget bagi MRM yang udah berhasil memaksimalkan round kelima.